Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mira Nur Hanifah, Naila Salsabila, Franciscus Andika Dwi Putra, dan Pratantia Afiatri akan mempresentasikan pengauditan siklus produksi persediaan. Yang pertama, ada sifat siklus produksi persediaan. Secara garis besar, siklus ini mencakup berbagai fungsi dan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan konversi bahan baku ke barang jadi, meliputi perencanaan produksi, pengendalian jenis dan jumlah produk, pengendalian tingkat persediaan, serta berbagai transaksi maupun kejadian yang berhubungan dengan proses produksi seperti pembebanan biaya ke harga pokok produksi. Transaksi pada siklus ini juga disebut transaksi pemanufakturan yang berkaitan dengan siklus pengeluaran, di mana bahan baku, bahan pembantu, bahan habis pakai, dan suku cadang dibeli dari pemasok melalui siklus pengeluaran. Selanjutnya ada siklus jasa ketenagakerjaan, meliputi transaksi gaji dan upah yang merupakan biaya tenaga kerja langsung. Juga ada siklus pendapatan, di mana siklus produksi akan menghasilkan barang jadi yang kemudian dijual ke konsumen melalui siklus pendapatan. Selanjutnya, persediaan. Siklus produksi sangat berkaitan erat dengan persediaan, di mana produksi dimulai dengan perencanaan produksi. Dalam perencanaan produksi ini, perusahaan akan menaksir kebutuhan persediaan bahan baku dan bahan pembantu. Setelah itu, produksi dilakukan dengan menggunakan bahan baku dan bahan pembantu tersebut. Jika produksi yang dijalankan terjadi pengurangan persediaan bahan baku dan bahan pembantu, maka proses produksi akan menyebabkan adanya jenis persediaan baru, yaitu persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Persediaan sangat kompleks dan merupakan bagian yang menyita banyak waktu auditor. Alasannya karena persediaan merupakan item utama dalam neraca. Persediaan mempengaruhi rekening-rekening yang membentuk laporan laba rugi. Berbagai jenis persediaan yang ada mengakibatkan auditor sering asing dengan persediaan tersebut, misalnya permata, emas, bahan kimia, yang akan mengakibatkan masalah pada observasi dan penilaian persediaan. Selanjutnya, persediaan kadang berada di berbagai tempat atau lokasi yang berjauhan, berdampak pada masalah pengendalian fisik dan perhitungan. Selanjutnya, penilaian persediaan sulit saat diestimasi dari persediaan kadaluarsa yang dibutuhkan, dan ketika biaya manufaktur harus dialokasikan ke persediaan. Yang terakhir, perusahaan menggunakan metode penilaian yang berbeda untuk jenis persediaan yang berbeda. Dengan alasan ini, persediaan menjadi hal yang kompleks dan membutuhkan banyak waktu bagi auditor untuk mengaudit siklus ini. Selanjutnya ada aktivitas terkait persediaan. Fungsi bisnis utamanya yakni sumber daya diperoleh, digunakan, dan diubah atau ditransformasikan. Aktivitasnya antara lain memelihara catatan persediaan secara perpaktual, mencatat harga pokok persediaan, dan mengontrol secara fisik persediaan. Untuk jurnalnya ada harga pokok persediaan dalam proses, harga pokok penjualan, dan penghapusan persediaan yang kadaluarsa dan rusak. Formulirnya ada laporan tenaga kerja dan formulir permintaan barang. Rekening yang terkait siklus ini ada persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan BDP, persediaan barang jadi, biaya TKL, BOP, biaya reparasi dan perbaikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada tujuan audit dari siklus ini.
adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus produksi. Tujuan audit ditentukan berdasarkan 5 kategori asersi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen. Yang pertama ada asersi keberadaan atau kejadian, di mana auditor menekankan apakah harga pokok produksi yang tercatat menggambarkan berbagai biaya produksi yang benar-benar terjadi selama periode yang bersangkutan. Asersi yang kedua, asersi kelengkapan. Auditor menekankan apakah seluruh biaya produksi yang terjadi dalam periode tersebut telah dicatat dan disajikan dalam laporan laba rugi sebagai harga pokok produksi. Juga memastikan apakah seluruh persediaan yang dimiliki perusahaan sudah tercatat dan diungkapkan dalam neraca. Yang asersi yang ketiga, asersi hak dan kewajiban. Auditor memastikan apakah perusahaan mempunyai hak kepemilikan yang sah atas persediaan baik yang ada di dalam perusahaan maupun yang ada di pihak ketiga. Yang keempat, asersi penilaian dan pengalokasian. Auditor akan berusaha memperoleh bukti apakah saldo harga pokok produksi, berbagai biaya produksi, dan persediaan telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat, dan memastikan saldo tersebut melalui penilaian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. 5. Asersi pelaporan dan pengungkapan. Auditor menghimpun bukti mengenai apakah transaksi dan saldo yang tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca. Auditor menggunakan 3 tipe prosedur audit untuk menemukan bukti yang diperlukan. Yang pertama, prosedur untuk memperoleh pemahaman SPI, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Materialitas. Transaksi dalam siklus ini seringkali material. Rekening yang material terutama bagi laporan laba rugi melalui harga pokok produksi dan neraca melalui persediaan, antara lain biaya tenaga kerja, biaya bahan bakar atau listrik, biaya reparasi dan perbaikan, biaya perlengkapan kerja, dan biaya overhead pabrik lainnya. Berbagai rekening ini sangat menentukan ketepatan perhitungan laba kotor penjualan. Kesalahan dalam membedakan pembebanan biaya sebagai biaya administrasi dan biaya produksi akan menyebabkan kesalahan dalam penyajian harga pokok produksi dan laba kotor. Selanjutnya, kesalahan pada penghitungan harga pokok produksi dan penjualan akan menyebabkan kesalahan penyajian rekening persediaan dalam neraca. Risiko bawaan pada siklus ini adalah tinggi. Faktor yang membuat tingginya risiko bawaan pada siklus ini adalah volume pembelian, produksi, dan transaksi penjualan sangat tinggi. Selalu muncul permasalahan tentang identifikasi dan pengukuran biaya-biaya persediaan. Berbagai jenis persediaan sering menuntut penggunaan prosedur khusus untuk menentukan kuantitas persediaan. Lokasi penempatan persediaan belum tentu di suatu tempat. Diversitas persediaan membuat masalah untuk penentuan kualitas dan harga pasarnya. Persediaan terpengaruh juga oleh kondisi perekonomian umum. Permasalahan alokasi biaya, overhead yang kompleks, dan adanya alternatif penilaian persediaan. Selanjutnya, strategi audit pada siklus ini. Tingginya risiko bawaan siklus ini menyebabkan banyak perusahaan memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian intern siklus produksi dan persediaan untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Strategi audit yang sering dipakai adalah pendekatan tingkat risiko kontrol yang ditetapkan lebih rendah. Dalam strategi ini, auditor lebih banyak mengandalkan pengujian pengendalian, di mana apabila auditor yakin bahwa struktur pengendalian intern siklus produksi klien sangat baik dan dapat mencegah dan mendeteksi salah saji, maka auditor perlu menguji kelayakan keyakinan tersebut. Auditor akan menguji apakah struktur
pengendalian intern siklus produksi layak diyakini efektivitasnya. Selanjutnya, pertimbangan struktur pengendalian intern siklus produksi persediaan. Akuntan harus memperoleh pemahaman SPI yang meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, pemantauan dan prosedur pengendalian. Yang pertama itu lingkungan pengendalian, meliputi beberapa faktor lingkungan pengendalian, yaitu pertanggungjawaban urusan produksi ada pada direktur operasional, pemanufakturan atau direktur produksi. Metode pengendalian manajemen termasuk penggunaan biaya standar dan anggaran serta perhitungan varians. Yang ketiga, adanya internal auditor. Yang keempat, praktik dan kebijakan ketenagakerjaan, meliputi pemilihan tenaga kerja pabrik atau produksi yang memenuhi kualifikasi tertentu. Yang kedua, penaksiran risiko. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan yang berhubungan dengan siklus produksi, seperti perubahan dalam lingkungan produksi, sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki, pertumbuhan yang pesat, teknologi baru, lini produk atau aktivitas baru, serta operasi luar negeri. Yang ketiga, ada informasi dan komunikasi sistem akuntansi. Sistem akuntansi siklus produksi persediaan pada perusahaan harus dapat menyediakan adanya jejak audit trail atau jejak audit yang lengkap atas setiap transaksinya. Pemahaman sistem akuntansi diperoleh melalui penelaahan buku manual akuntansi dan flowchart sistem, mengajukan pertanyaan kepada karyawan bagian akuntansi, dan menelaah kembali pengalaman terdahulu dengan klien. Yang keempat, ada pemantauan, pengendalian dan pemonitoran yang dilakukan manajemen dalam siklus ini mencakup umpan balik dari para konsumen seperti informasi mengenai kualitas dan ketepatan waktu pengiriman dan penilaian terhadap efektivitas pengendalian biaya, ketelitian data biaya, serta pengawasan fisik terhadap persediaan. Yang kelima, ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas sistem produksi dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan yang pertama ada review kerja. Mencakup review atas kinerja sesungguhnya dari transaksi yang berkaitan dengan sistem produksi dibandingkan dengan anggaran atau perakiraan produksi periode sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aktivitas pengendalian pada poin kedua, yaitu pengolahan informasi. Dua pengelompokan untuk aktivitas pengendalian jenis pengolahan informasi, yaitu pertama, pengendalian umum terkait dengan pengendalian atas operasional dari sistem produksi, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Yang kedua, pengendalian aplikasi berlaku untuk pengolahan aplikasi secara individual untuk masing-masing transaksi tersebut. Beberapa aktivitas pengendalian berupa pengolahan informasi terhadap sistem produksi, yaitu surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengendalian produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang ketiga, bukti pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Yang keempat, kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Dan yang kelima, bukti kas keluar diotorisasi oleh pembuat bukti kas keluar. Selanjutnya, pada poin pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva yang diolah, termasuk penjagaan pemadai seperti fasilitas yang terlindungi dari akses yang tidak dikehendaki. Poin yang selanjutnya adalah pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi sistem produksi, pencatatan transaksi dalam sistem produksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva yang diproduksi yang dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan atau kesempatan orang untuk berbuat curang.
Aktivitas pengendalian yang dapat mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut mencakup yang pertama, pemisahan fungsi akuntansi biaya dan fungsi produksi, fungsi gudang dan fungsi yang menganggarkan biaya. Yang kedua, pemisahan fungsi gudang dan fungsi produksi. Selanjutnya pada dokumen dan pencatatan. Yang pertama, order produksi, yaitu dokumen yang dipakai untuk menyatakan kuantitas dan jenis barang yang diminta untuk diproduksi. Yang kedua, laporan permintaan material, yaitu dokumen yang digunakan untuk menyatakan permintaan bahan produksi kepada bagian gudang untuk memberikan material yang diperlukan dalam proses produksi. Yang ketiga, slip pengeluaran material, yaitu dokumen yang digunakan departemen produksi untuk meminta bagian gudang bahan baku mengeluarkan dan memberikan material yang dimaksud. Yang ketiga, time ticket, yaitu formulir atau kartu yang digunakan tenaga kerja untuk mencatat waktu yang dipakai atas pekerjaan tertentu. Yang kelima, move ticket, yaitu suatu formulir untuk mengotorisasi dan mencatat perpindahan barang dalam proses antar berbagai departemen produksi. Yang keenam, laporan aktivitas produksi harian, yaitu laporan yang berisi keterangan mengenai bahan baku dan tenaga kerja yang dipakai dalam proses produksi selama suatu hari. Yang ketujuh, laporan produksi yang diselesaikan, yaitu laporan yang menyatakan bahwa suatu pekerjaan telah diselesaikan atas suatu order produksi. Dan yang kedelapan adalah buku pembantu persediaan atau file master persediaan, berisi informasi mengenai jumlah unit dan harga pokok setiap penambahan dan pengurangan rekening persediaan. Selanjutnya pada fungsi terkait, perencanaan dan pengendalian produksi. Fungsi ini merencanakan produksi berdasar order yang diterima dari pelanggan. Fungsi ini mengisi laporan permintaan material yang berisi data mengenai material apa saja dan berapa kuantitasnya yang diperlukan dan bertanggung jawab juga atas pengawasan penggunaan material dan tenaga kerja. Yang kedua, pengeluaran dan bahan baku material. Bagian gudang bahan baku bertanggung jawab untuk menyimpan material. Bagian ini mengeluarkan material berdasar slip pengeluaran material dan departemen produksi. Yang ketiga, pengolahan barang dalam produksi. Fungsi ini perlu mendokumentasikan tenaga kerja dan bahan baku yang dipergunakan dalam setiap produksi. Bagian pencatat waktu harus mengawasi pengisi time ticket. Pemindahan barang dalam proses antar departemen produksi harus melalui inspeksi yang memerlukan adanya otorisasi move ticket yang harus ditandatangani departemen produksi penerima barang dalam proses. Bila proses produksi suatu pesanan telah dikerjakan, produk harus melewati inspeksi terlebih dahulu. Selanjutnya, bagian gudang barang jadi menandatangani move ticket akhir sebagai bukti bahwa barang jadi telah diterima. Yang keempat, perlindungan persediaan manufaktur. Perlindungan persediaan barang dalam proses dapat dilakukan dalam bentuk penggunaan move ticket yang bernomor urut. Formulir tersebut digunakan untuk mengendalikan perpindahan barang dalam proses dari satu departemen ke departemen lain. Selanjutnya, pada penentuan dan pencatatan biaya atau harga pokok pemanufakturan atau produksi, fungsi ini melaksanakan beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, pembebanan bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik ke barang dalam proses. Yang kedua, pencatatan transfer harga pokok atau cost antar berbagai departemen produksi. Dan yang ketiga, pencatatan transfer cost produk yang telah diselesaikan ke barang jadi. Yang terakhir, pada penjagaan ketepatan saldo persediaan, fungsi ini melakukan dua kegiatan pokok, yaitu yang pertama, melakukan pemeriksaan independen secara periodik kesesuaian file master persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi dengan rekening yang relevan dalam buku besar. Dan yang kedua, membandingkan kuantitas yang dinyatakan dalam file master persediaan tersebut dengan jumlah persediaan yang tercantum dalam perhitungan independen secara periodik atas persediaan di gudang. Selanjutnya pada penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Penghimpunan pemahaman dapat dilakukan dengan cara mengajukan wawancara, observasi, menelaah dokumen, dan sebagainya. Dokumentasi pemahaman dapat dilakukan dengan kuesioner, flowchart, atau memo naratif atau uraian tertulis. Yang pertama yaitu review pendahuluan. Tujuannya adalah menentukan apakah pemahaman terhadap struktur pengendalian intern memungkinkan pembatasan pada pengujian substantif.
Dan yang kedua, dokumen sistem, pengendalian persediaan perusahaan dan prosedur akuntansi persediaan perusahaan dapat didokumentasikan dalam bentuk flowchart, kuesioner, dan naratif. Dan yang ketiga, menganalisa alur transaksi. Untuk menguatkan pemahaman atas sistem, auditor dapat melakukan tracing transfer yang material dari bahan mentah ke barang dalam proses dan barang jadi, dan menganalisa penjurnalan dan posting biaya persediaan. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang contoh pertanyaan dari beberapa fungsi, yaitu pertama, perencanaan dan pengendalian produksi. Contoh pertanyaannya, apakah order produksi harus disetujui dahulu dalam perencanaan dan pengendalian produksi? Apakah order produksi bernomor urut digunakan? Apakah laporan aktivitas produksi harian dalam laporan produksi selesai ditelaah oleh fungsi perencanaan dan pengendalian produksi? Pada fungsi pengeluaran bahan baku material, contoh pertanyaannya, apakah slip pengeluaran material yang ditandatangani diperlukan dalam pengeluaran barang? Apakah ringkasan penggunaan material dimasukkan dalam laporan aktivitas produksi? Pada fungsi pengolahan bahan baku menjadi barang atau produk jadi, yaitu apakah time ticket digunakan dalam produksi untuk mencatat jam kerja yang digunakan? Apakah ringkasan penggunaan tenaga kerja dimasukkan dalam laporan aktivitas produksi? Dan apakah move ticket final ditandatangani petugas gudang barang jadi untuk setiap penerimaan barang jadi? Untuk fungsi perlindungan persediaan pemanufakturan, yang contoh pertanyaannya, apakah akses ke persediaan hanya diberikan kepada karyawan berwenang, dan apakah move ticket yang ditandatangani digunakan untuk mengendalikan perpindahan fisik barang antar departemen produksi? Pada fungsi penentuan dan pencatatan biaya atau harga pokok pemanufakturan atau produksi, itu ada beberapa contoh pertanyaan. Yang pertama, apakah tarif penerapan overhead dan biaya standar harus disetujui dahulu oleh manajemen? Apakah setiap penyimpangan langsung dilaporkan kepada manajer produksi untuk diselidiki dan ditindaklanjuti? Apakah data yang digunakan dalam pengalokasian biaya pemanufakturan ke barang dalam proses direkonsiliasi dengan data dari laporan aktivitas produksi harian? Dan yang terakhir, apakah data yang digunakan dalam pencatatan produk selesai direkonsiliasi dengan data dari laporan produksi selesai? Pada fungsi penjagaan ketepatan saldo persediaan, contoh pertanyaannya, apakah ada pengecekan independen secara periodik atas kesesuaian buku pembantu persediaan dengan saldo persediaan dalam buku besar? Dan yang kedua, apakah ada penghitungan independen secara periodik atas persediaan di tangan dengan jumlah tercatat? Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian alir transaksi produksi, di mana dimulai dari bagian order penjualan, yaitu order membuat surat order dari pembeli. Selanjutnya, menambah informasi pada order dari pembeli, dijadikan surat order dari pembeli yang sudah dilengkapi informasi, lalu dikirimkan kepada bagian perencanaan dan pengawasan produksi, di mana surat ini atau dokumen ini digunakan untuk membuat surat order produksi, dan dokumen tersebut ini diarsipkan. Lalu selanjutnya untuk membuat daftar kebutuhan barang dan daftar kegiatan. Dari kegiatan tersebut menghasilkan beberapa dokumen, yaitu surat order produksi rangkap 3, DKB, dan DKP. Yang surat order produksi ini dikirim ke bagian akuntansi biaya pada dokumen pertama dan kedua, dan surat order produksi yang ketiga, DKB dan DKP dikirimkan kepada bagian produksi. Yang selanjutnya, untuk melaksanakan produksi sesuai dengan surat order produksi, lalu selanjutnya ke prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang dan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Dan ketiga dokumen tersebut ini diarsipkan, lalu selesai. Untuk
tadi singkatan DKP, yaitu daftar kegiatan produksi, dan DKB daftar kebutuhan barang. Kemudian yang selanjutnya ada penetapan risiko pengendalian. Penetapan risiko pengendalian merupakan proses pengevaluasian efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian intern dalam mencegah dan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Langkah ini dilakukan dengan menelaah pengalaman dengan klien pada tahun-tahun sebelumnya, dan jika diperlukan, dilakukan penelitian terhadap manajemen dan personel produksi, menginspeksi dokumen produksi, dan mengobservasi aktivitas produksi. Pengujian pengendalian yang dilakukan dapat menghasilkan bukti mengenai efektivitas, rancangan, dan operasi pengendalian. Bukti tersebut kemudian digunakan untuk menetapkan risiko pengendalian untuk setiap asersi yang signifikan yang terkait dengan transaksi persediaan dan produksi. Kemudian ada tabel yang berisikan fungsi, salah saji potensial, pengendalian yang perlu, pengujian pengendalian. Untuk fungsi yang pertama ada perencanaan dan pengendalian produksi. Salah saji potensialnya, produksi melebihi order. Untuk pengendalian yang perlu, order produksi harus disetujui dahulu dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Kemudian pengujian pengendaliannya mengajukan pertanyaan mengenai prosedur persetujuan order produksi. Fungsi yang kedua, pengeluaran bahan baku atau material. Salah saji potensialnya penggunaan material tanpa otorisasi. Untuk pengendalian yang perlu, selip pengeluaran material yang ditandatangani harus ada dalam pengeluaran barang. Kemudian pengujian pengendaliannya memeriksa slip pengeluaran material dan membandingkannya dengan order produksi. Fungsi yang ketiga ada pengolahan bahan baku menjadi barang atau produk jadi. Salah saji potensialnya jam tenaga kerja langsung tidak dibebankan ke order produksi. Yang kedua, karyawan departemen produksi akhir mengklaim barang yang tidak diterima bagian gudang. Untuk pengendalian yang perlunya, time ticket digunakan untuk mencatat jam kerja dalam order produksi. Kemudian yang kedua, move ticket final ditandatangani petugas gudang barang jadi untuk setiap penerimaan barang jadi. Lalu pengujian pengendaliannya mengamati penggunaan time ticket dan produser pencatatan waktu, memeriksa move ticket final untuk melihat adanya tanda tangan terotorisasi. Untuk fungsi yang keempat, perlindungan persediaan pemanufakturan. Untuk salah saji potensialnya, yang pertama persediaan dicuri dari gudang, yang kedua barang dalam proses dicuri selama proses produksi. Pengendalian yang perlunya, yang pertama akses ke persediaan hanya diberikan kepada karyawan yang berwenang. Yang kedua, move ticket yang ditandatangani digunakan untuk mengendalikan perpindahan fisik barang antar departemen produksi. Pengujian pengendalian, yang pertama mengamati prosedur penjagaan keamanan, dan yang kedua mengamati prosedur dan memeriksa move ticket. Fungsi yang kelima, ada penentuan dan pencatatan biaya atau harga pokok pemanufakturan atau produksi. Salah saji potensialnya, yang pertama, ketidakpastian tarif overhead yang digunakan. Yang kedua, biaya pemanufakturan yang dialokasikan ke barang dalam proses tidak tercatat. Yang ketiga, harga pokok produk selesai tidak ditransaksi ke barang jadi. Pengendalian yang perlunya, yang pertama, tarif penerapan overhead dan biaya standar harus disetujui dahulu oleh manajemen. Yang kedua, data yang digunakan dalam pengalokasian direkonsiliasi dengan data dari laporan aktivitas produksi harian. Yang ketiga, data yang digunakan dalam pencatatan produk selesai direkonsiliasi dengan data dari laporan produk selesai. Kemudian pengujian pengendaliannya, yang pertama mengajukan pertanyaan mengenai prosedur penentuan tarif. Yang kedua, memeriksa rekonsiliasi. Yang ketiga, memeriksa rekonsiliasi. Untuk fungsi yang keenam, penjagaan ketetapan saldo persediaan. Salah saji potensialnya, kuantitas persediaan tercatat tidak sesuai dengan kuantitas di tangan.
Kemudian pengendalian yang perlunya mengadakan perhitungan independen secara periodik atas persediaan di tangan dengan jumlah tercatat. Pengujian pengendaliannya mengamati perhitungan independen. Selanjutnya ada pengujian pengendalian persediaan. Prosedur pengujian pengendalian yang dapat diterapkan untuk siklus persediaan dibedakan atas. Yang pertama, pengujian pengendalian catatan perpetual. Yang kedua, pengujian pengendalian pembebanan biaya ke barang dalam proses. Nah, yang pertama, pengujian pengendalian catatan perpetual. Pengujian percatatan perpetual difokuskan pada transfer persediaan ke dan dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Integritas dan keakuratan sangat penting. Ada dua alasannya, yaitu yang pertama, ketidakakuratan catatan transfer dapat mendukung bahwa prosedur pengendalian yang digambarkan tidak dapat dilakukan sebagaimana yang direncanakan. Untuk selanjutnya, catatan perusahaan tidak bisa lagi dipercaya. Yang kedua, ketidakakuratan catatan memungkinkan pencatatan ganda. Nah, untuk langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, pilih sampel pembelian bahan baku secara random. Yang kedua, bandingkan kuantitas dan harga per unit dari faktur pemasok dengan catatan perpetual. Dilakukan terkoordinasi dengan pengujian pengendalian siklus pengeluaran. Yang ketiga, menelaah setiap perpindahan persediaan dan memeriksa. Yang ada 3 poin. Yang pertama, keberadaan permintaan barang yang disetujui. Yang kedua, ketepatan pembebanan ke barang dalam proses. Yang ketiga, ketepatan pembebanan ke barang jadi. Kemudian langkah yang keempat, melacak dokumen pengiriman dan memeriksa kuantitas dan harga per unit. Langkah yang kelima, mendokumentasi setiap temuan penyimpangan yang diperoleh melalui keempat langkah di atas. Untuk pengujian pengendalian persediaan yang kedua adalah pengujian pengendalian pembebanan biaya ke barang dalam proses. Untuk langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, menghimpun ringkasan pembebanan kepersediaan barang dalam proses. Yang kedua, menguji pembebanan biaya yang meliputi rekonsiliasi jumlah tenaga kerja langsung yang dibebankan dengan laporan pembebanan tenaga kerja setiap departemen dan dengan catatan perpetual. Kemudian, rekonsiliasi jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan dengan biaya overhead standar terotorisasi dan lakukan perhitungan kembali. Langkah yang ketiga, menelaah dasar penentuan tarif biaya overhead standar dan tentukan kewajarannya. Yang keempat atau yang terakhir, mendokumentasikan setiap temuan penyimpangan yang diperoleh melalui ketiga langkah di atas. Selanjutnya, pengujian substantif saldo persediaan. Pengujian substantif saldo persediaan diterapkan atas ketiga jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Untuk persediaan bahan baku mencakup juga persediaan bahan baku dan pembantu yang masih dalam perjalanan dari pemasok. Kemudian persediaan barang jadi meliputi persediaan barang jadi di gudang perusahaan dan pihak ketiga seperti agen penjualan atau distributor. Pengujian substantif saldo persediaan sangat menyita waktu, biaya, dan tenaga auditor. Auditor harus benar-benar cermat dalam perencanaan pengujian substantif ini. Auditor juga harus dapat merancang pengujian substantif yang tepat dan efektif. Yang selanjutnya ada penetapan risiko deteksi. Penentuan jenis prosedur, luas pengujian, dan penentuan waktu pelaksanaan sangat tergantung pada besar kecilnya risiko deteksi. Penetapan besarnya risiko deteksi ini dipengaruhi risiko bawaan dan risiko pengendalian berbagai transaksi yang mempengaruhi saldo persediaan serta tingkat risiko audit yang dapat diterima. Perhatian utama diberikan pada faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji dalam asersi keberadaan atau keterjadian dan penilaian atau pengalokasian. Auditor perlu lebih mengintensifkan dan mengekstensifkan pengujiannya
pada kedua asersi ini. Kemudian, penentuan risiko pengendalian yang relevan didasarkan pada kelas transaksi yang mempengaruhi rekening persediaan sebagaimana tercantum data tabel berikut ini. Rekening persediaan ada kelas transaksi yang menambah rekening dan mengurangi rekening. Untuk rekening persediaan yang pertama, barang dagangan, menambah rekeningnya dari pembelian, mengurangi rekening dari penjualan. Yang kedua, bahan mentah, menambah rekening dari pembelian, mengurangi rekeningnya transaksi produksi yang mentransfer bahan mentah ke produksi. Yang ketiga, bahan dalam proses transaksi produksi, menambah rekening transaksi produksi yang mentransfer biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Kemudian mengurangi rekeningnya transaksi produksi yang mentransfer ke departemen lain atau ke barang jadi. Rekening persediaan yang terakhir ada barang jadi. Kemudian menambah rekeningnya transaksi produksi yang mentransfer keseluruhan biaya produksi ke barang jadi. Kemudian untuk yang mengurangi rekeningnya dari penjualan. Pertimbangan program audit. Ada beberapa prosedur pengujian substantif yang dapat diterapkan atas saldo persediaan. Kebanyakan prosedur berkaitan dengan asersi penilaian atau pengalokasian dan keberadaan atau keterjadian. Sumber utama saldo persediaan adalah observasi perhitungan fisik yang independen secara periodik. Pengujian substantif persediaan. Di sini terdapat kategori dan pengujian substantif beserta tujuan audit. Yang pertama, prosedur inisial. Yang kedua, menerapkan prosedur analitis. Yang ketiga, pengujian detail transaksi. Keempat, pengujian detail saldo. Yang kelima, tujuan audit. Yang keenam, prosedur yang disyaratkan. Dan yang ketujuh, penyajian dan pengungkapan. Prosedur inisial. Dalam menelaah saldo awal persediaan, auditor hendaknya menentukan bahwa penyesuaian audit berkaitan dengan catatan periode tahun lalu. Data-data yang ada di dalam buku besar tahun ini hendaknya diteliti untuk menentukan adanya transaksi yang tidak biasa yang menuntut prosedur khusus. Inisial prosedur juga meliputi penentuan bahwa skedul persediaan sesuai dengan saldo yang ada di dalam buku besar. Penerapan prosedur analitis. Rasio yang dapat dipergunakan dalam prosedur analitis ini antara lain rate of gross profit, yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Kemudian merchandise inventory turnover, yaitu HPP dibagi dengan persediaan barang dagang rata-rata. Yang ketiga, number of sales in inventory, yaitu 365 dibagi dengan merchandise inventory turnover. Yang keempat, rasio persediaan per aktiva lancar, yaitu persediaan dibagi dengan total aktiva lancar. Rasio yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan rasio sebelumnya, anggaran, dan data industri rata-rata. Prosedur pengujian ini berkaitan erat dengan asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, dan penilaian atau alokasi. Pengujian detail transaksi. Pengujian ini meliputi prosedur untuk menelusuri dan mengusut data-data persediaan untuk mendapatkan bukti mengenai pemrosesan transaksi individual yang mempengaruhi saldo persediaan. Observasi perhitungan persediaan klien. Prosedur pengamatan persediaan klien merupakan prosedur auditing yang berterima umum. Prosedur ini sebenarnya sangat menyita waktu dan biaya. Oleh karena itu, prosedur ini terutama dilakukan hanya apabila a. Prosedur sangat material bagi laporan keuangan perusahaan klien. B. Prosedur ini memang dapat diterapkan secara efektif dan efisien untuk audit perusahaan tersebut. Apabila kuantitas persediaan klien hanya dapat ditentukan melalui perhitungan fisik, maka auditor perlu hadir pada saat perhitungan fisik. Persediaan auditor ini kemudian dapat mengamati, menguji, dan mengajukan pertanyaan. Auditor sebaiknya menentukan saat pengamatan perhitungan fisik pada atau dekat tanggal neraca. Apabila perusahaan memiliki beberapa gudang, persediaan akhir harus melakukan pengamatan perhitungan persediaan secara bersamaan. Pada saat perhitungan fisik, auditor perlu memperhatikan mengenai kualitas persediaan.
Vouching pembelian tercatat dengan dokumen pendukung. Dokumen yang digunakan dalam transaksi pembelian meliputi order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Prosedur pengujian ini dilakukan dengan cara melihat ke buku pembantu persediaan. Auditor kemudian memilih sampel transaksi pembelian yang akan ditelusuri buktinya. Setelah itu, auditor memeriksa keberadaan dokumen pendukungnya. Prosedur pengujian ini berkaitan erat dengan asersi keberadaan atau keterjadian, hak dan kewajiban, serta penilaian atau pengalokasian. Selanjutnya beralih menuju mempertimbangkan bukti dari tes pisah batas penjualan dan pembelian. A. Pengujian mendokumen pengiriman beberapa hari sebelum atau sesudah tanggal pisah batas. B. Mencocokkan dokumen pengiriman ke catatan persediaan dan penjualan untuk membuktikan penjurnalan dilakukan pada periode akuntansi yang tepat. C. Memeriksa bukti untuk memastikan validitas dan ketepatan pemahaman dan penjurnalan terkait. D. Wawancara manajemen tentang pengiriman melalui pihak ketiga dan penjurnalannya. Pengujian pisah batas pembelian dirancang auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa semua pembelian telah tercatat dalam periode di mana barang dikirimkan oleh pemasok atau FOB shipping point. B. Semua pembelian telah dicatat dalam periode di mana barang sudah benar-benar diterima dari pemasok atau FOB destination. Pengujian detail saldo. Observasi perhitungan fisik klien. Observasi persediaan menjadi prosedur yang diwajibkan karena persediaan bersifat material dalam perusahaan. Dalam melakukan prosedur ini, auditor tidak lagi memiliki tanggung jawab atau wewenang untuk melakukan atau mensupervisi perhitungan persediaan. Dalam beberapa kasus perusahaan klien menyewa spesialis untuk menghitung banyaknya persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Pengujian ini meliputi waktu dan luas pengujian, perencanaan dan perhitungan persediaan, melakukan pengujian, mengajukan pertanyaan pada manajemen mengenai kepemilikan, menelaah data mengenai kualitas persediaan. Pengujian menetapkan harga persediaan. Pricing test atau pengujian menetapkan harga persediaan meliputi seluruh pengujian atas harga per unit persediaan untuk menetapkan ketepatan harga tersebut. Pricing test atau pengujian harga ini meliputi seluruh pengujian atas harga per unit persediaan untuk menetapkan ketepatan harga. Pengujian ini terdiri dari dua langkah, yaitu A. Menentukan ketepatan dan konsistensi penentuan persediaan. B. Membandingkan harga pokok per unit yang digunakan klien ke dokumen pendukung dalam melaksanakan pengujian. Ada tiga hal yang penting untuk dipertimbangkan, yaitu A. Metode yang digunakan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum atau PABU. B. Penerapan metode yang digunakan harus konsisten dari tahun ke tahun. C. Harga perolehan pengganti dan harga pasar harus dipertimbangkan dengan cermat. Pengujian ini meliputi A. Pengujian keakuratan klerikal. B. Pengujian harga persediaan. C. Pengujian pembiayaan atau pengujian pembiayaan pembelian persediaan dan pengujian biaya persediaan hasil produksi. D. Konfirmasi persediaan yang ada di gudang umum. Selanjutnya menelaah penyajian dan pengungkapan persediaan dalam laporan keuangan. Prosedur pengujian ini berkaitan erat dengan asersi penyajian dan pengungkapan. Auditor harus memaklumi persyaratan penyajian dan pengungkapan persediaan serta harga produk produksi serta harga pokok penjualan sesuai dengan PABU. Pengisian saldo persediaan yang tepat meliputi identifikasi dan klasifikasi persediaan sebagai aktiva lancar dalam neraca. Auditor juga dapat menentukan apakah pengungkapan persediaan yang rusak atau cacat dan lambat perputarannya sudah memadai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa dibahas di dalam grup. Terima kasih.